Baik, kita akan coba lihat di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan saham-saham apa saja yang masih Anda rekomendasikan ini terutama untuk perdagangan esok hari. Pak Yosef, kita akan Ya, coba terlihat lebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa. Saham-saham pilihan yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Di antaranya adalah ada ICBP, kemudian juga ada Astra International, Unilever, kemudian juga PNLF. Tidak ada saham berbasis komoditas direkomendasikan, tidak ada teknologi, dan tidak ada juga dari perbankan big cap ini. yes. ICBP direkomendasikan buy on weakness, Astra International buy on weakness, Unilever buy, dan PNLF juga buy ini. Sementara support dan resistennya dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Baik, Pak Yosep, pertimbangan merekomendasikan keempat saham ini, Pak Yosep, beberapa saham tampaknya juga sudah mengalami koreksi yang cukup dalam. Di tengah Yes. IHSG yang mengalami koreksi yang cukup dalam, pertimbangan seperti apa merekomendasikan keempat saham ini? Pertama, kalau misalnya kacamatanya sih sebenarnya seperti ini. Investor, kalau misalnya kita melihat dari transaksinya, saham-saham perbankan, jujur saja, menurut saya ini salah satu sektor yang perlu dihindari. Oke, Kenapa? Karena bobotnya ISG ini 32% lebih itu ada di sektor finance, yang mungkin gemuknya itu ada di perbankan. Kayak gitu. Jadi melihat outflow-nya besar dan melihat bobotnya terhadap ISG besar. Jadi kalaupun ada momentum-momentum rebound, ya mungkin mereka akan rebound baik. secara dalam lebih singkat. Tapi kalau menurut saya untuk jangka yang lebih menengah atau lebih panjang, consumer itu seharusnya bisa lebih diandalkan dalam posisi seperti ini. Oke, ada ICBP dan Unilever Anda rekomendasikan dari konsumer, Pak Yosep. Analisisnya, Pak? Ya. Kalau misalnya untuk ICBP dan Unilever, pertama ICBP memang lagi dalam tren yang cukup baik, lagi dalam tren bullish yang cukup baik, sehingga menurut saya koreksi jangka pendek dalam 2-3 hari terakhir ini untuk ICBP itu justru bagus untuk kita nambah muatan atau misalnya kalau yang baru mau masuk kita untuk coba masuk lah di situ Oke, untuk ICBP. supportnya di 9.100, resistennya ada di Ya. 9.700 ini. Untuk Unilever, Pak Yosep, hari ini juga mengalami tekanan yang cukup dalam. Iya, untuk Unilever juga sama. Kalau menurut saya justru ini kondisi yang menarik untuk saham seperti ini. Ini kita bisa lihat contohnya. Di saat saham-saham perbankan itu turunnya sangat signifikan, cukup besar, Unilever, ICBP itu relatif lebih stabil. Ya. Harga sahamnya itu relatif lebih terjaga. Seperti itu. Oke, penutupan hari ini ada di 4.700, melemah di 2,69%. Ya, Sementara supportnya di 4.500, resistennya ada di 5.100. Astra ya. International, Anda juga rekomendasikan Pak Yosep, analisisnya, Pak? Iya, kalau Astra Internasional sebenarnya ini penurunannya juga cukup signifikan dalam beberapa, bahkan dari awal bulan Juni itu penurunannya cukup signifikan, dan ini yang saya highlight dalam posisi Astra ini adalah dia mendekati level supportnya, dan memang kalau misalnya kita ngelihat transaksinya ini ada akumulasi Oke. dalam periode penurunan 5 hari terakhir ini itu ada akumulasi. Jadi itu momentum yang menurut saya menarik untuk dimanfaatkan. Baik, penutupan hari ini di 6.500, sementara support Anda ada tadi di 6.100. Harus Ya, menunggu level support atau di penutupan hari ini sudah bisa kalau dilakukan cicil beli, Pak? kalau untuk cicil beli menurut saya di level 6.200 seperti Ya. itu level yang baik. Tadi ini kan di intraday-nya dia akhirnya kembali lagi nih Mhm. ke posisi minusnya kecil. Tadi udah turun cukup dalam Astra. Baik, dan terakhir ada PNLF. Anda juga rekomendasikan Ya. supportnya 370 dan 460. Buy di sini, Pak Yosep. Iya, kalau untuk PNLF sendiri ini mungkin agak-agak ini agak sedikit bahaya juga kalau misalnya saya jabarkan semua analisanya. Cuman intinya ada pemain besar yang punya kepentingan Oke. di saham PNLF. Dan saya melihat justru di koreksi seperti ini ketika melihat membedah transaksinya, koreksi PNLF ini justru dimanfaatkan untuk akumulasi yang lebih besar. Mhm. Jadi ini menurut saya ini posisi yang baik, mungkin ranahnya spekulatif, tapi menurut saya ini Baik. posisi support yang baik kalau misalnya kita masuk di level seperti sekarang. Oke, saham pilihan yang terakhir pemirsa ada PNLF.
di mana Ya. dari sisi support tadi sudah dijelaskan dan disampaikan juga 370 dan 460 dan juga direkomendasikan buy, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita ke Bekasi terlebih dahulu, ada Bapak Sugi menanyakan saham perbankan big cap ini Pak. BBCA ambil posisi di 7.050. Analisisnya untuk 3 hari ke depan Pak Yosep. Analisis Anda untuk BBCA. Di 7.000 berapa, sorry? 7.050 Pak? Penutupan hari ini ya? Iya. Oke, kalau untuk BBCA sendiri sebenarnya ada akumulasi di dalam 2 hari di tanggal 1 sama tanggal 30. Jadi menurut saya ini penurunan hari ini mungkin bisa dimanfaatkan untuk rebound untuk besok mungkin 1 atau 2 hari ke depan lah. Ya. Kalau 3 hari saya nggak terlalu optimis, tapi 1-2 hari ke depan menurut saya akan ada rebound yang cukup signifikan. Artinya Misalnya cukup untuk bijak Pak menjaga- Yosep masuk di posisi penutupan hari ini di 7.050. Di 7.050 menurut saya ini level yang cukup oke untuk Oke. masuk, karena ya memang sudah koreksi cukup dalam Baik. untuk BBCA. Ya, Bapak Sugi di Bekasi 7.050 masuk di penutupan sesi kedua hari ini dan ada peluang untuk BBCA mengalami penguatan untuk 1 hari sampai 3 hari ke depan dengan koreksi yang terjadi, dan perbankan big cap juga sudah beberapa kali menembus level supportnya. Pak Yosep, kita beralih ke saham-saham yang ada di sektor komoditas ini, terutama di pertambangan batu bara. Pak Yosep, sebelum membahas secara Oke. teknikal, di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan yang cukup dalam, hari ini saham-saham dari batu bara justru banyak yang ditutup di zona hijau. Bagaimana analisis Anda? Kalau misalnya kita melihat yang ditutup di zona hijau sendiri, ini sebenarnya yang paling besar itu ada Adaro ya. Ya, Ada Adaro, dan Adaro ini sebenarnya kita nggak terlalu surprise kalau misalnya Adaro ini ditutup di zona hijau. Pertama memang udah ada di supportnya juga kalau misalnya kita mau bahas secara support dan resisten. Dan memang di dalam penurunan yang terjadi dari tanggal dari tanggal 22 itu ada akumulasi yang cukup besar. Jadi ini posisi yang baik sebenarnya untuk entry karena ada akumulasi dan harganya turun. Jadi ini mungkin level yang perlu diperhatikan, supportnya atau misalnya batas bawahnya itu ada di 2.400-an, dan menurut saya batas atasnya juga masih cukup lebar di 3.300, itu menurut saya masih mungkin untuk dicapai Adaro. oke. Selanjutnya kita ke PTBA, ada Bapak Mahmudin Siregar dari Medan. Mohon analisis saham PTBA sampai dengan akhir bulan. Sudah ambil posisi di 2462. Profitnya juga sudah cukup lumayan ini Pak Yosep, karena hari ini meskipun koreksi sudah di 3680. Apakah masih bisa di hold atau target price? Menjaga nilai profit supaya tetap besar. Pak Yosep sudah ambil di 2462 dengan posisi 3680 penutupan hari ini. Oke, 2462 ini sebenarnya posisi yang cukup baik. Halo Pak Yosep. Halo. Ya, suaranya terputus kembali Pak. Oke, ini sudah lebih baik. Ya, silakan lanjutkan Pak Yosep. Oke. 2462 sebenarnya ini udah posisi yang cukup baik, dan kalau misalnya untuk sell on strength menurut saya di sini bukan posisi yang oke nih. Ya gitu. Justru ini kan 4 hari berturut-turut udah ada di zona merah. Justru kalau misalnya kita mau jual, mau sell on strength, kita justru cari momentum pullback-nya nih, kita cari momentum rebound-nya Oke. untuk saham PTBA menurut saya. Jadi jangan dijual ketika posisinya merah seperti ini di Target price-nya Pak Yosep, jangka pendek Pak. Iya, ini untuk jangka pendek menurut saya sell on strength bisa dimanfaatkan di 1-2 hari ke depan lah. Target price-nya Pak Yosep? Target price PTBA 4.000 menurut saya di level sebelumnya itu 4.100 lah. 4.100 menurut saya masih mungkin. Baik, penutupan hari ini di 3680 melemah di 1,08%. Masih ada peluang untuk dari PTBA ke 4.100-an, di hold saja terlebih dahulu. Kemudian kita beralih ke saham bumi, Pak Yosep. Ada beberapa pertanyaan ini. Yang pertama, Ibu Ina tidak menyebutkan lokasinya. Oh, ternyata di Jakarta. Mau tanya saham bumi bisa masuk di harga berapa, support dan resistennya. Kemudian Pak Bob dari Jakarta minta bahas saham bumi bisa masuk di harga berapa. Ini entry level untuk bumi, Pak Yosep. Untuk entry level menurut saya untuk bumi di harga 60, mungkin 60 atau 60 ke bawah lah. 60 ke bawah ini level yang baik. Di situ juga kalau misalnya kita bahas secara teknikal ada supportnya, dan memang surprisingly ini ada akumulasi juga di saham bumi. Jadi
kalaupun di dalamnya ada banyak ada banyak kondisi yang membingungkan, tapi menurut saya untuk ranah spekulatif di bumi di harga 60 itu masih cukup baik untuk entry level. Oke, dan hari ini penutupannya di 66 dan tadi sempat menyentuh ke level terendahnya 62. Level 60 untuk Ibu Lina dan Bapak Pop di Jakarta direkomendasikan untuk masuk kepada saham bumi. Baik, masih dari pertambangan ini saya akan coba bahas pertanyaan Raizan. Kali ini dari Banda Aceh, Pak. Harum di harga 2.310. Saya mau tanya ke sektor apa Harum mendiversifikasi usahanya Mas dan apa saja yang harus di-hold atau dijual saham Harum ini? Analisis Anda untuk Harum. Harum pertama, ini sebenarnya sahamnya udah turun cukup dalam pas stock split. Ini harga sahamnya turun cukup dalam karena memang sebelum stock split ini harga sahamnya cukup tinggi. Jadi kalau mau jualan dengan lebih lancar ya harus stock split. Dan akhirnya ini udah lebih achievable untuk mayoritas investor retail. Jadi kalau menurut saya momentum rebound bisa dimanfaatkan untuk keluar. Ini bukan momentum yang bagus menurut saya kondisi yang seperti ini. Harga udah tinggi terus di stock split. Jadi menurut saya bisa dihindari lah kalau misalnya ketemu saham seperti ini. Oke, sudah di 2310 ambil posisi Pak Yosep. Iya. Strategi mungkin untuk mengecilkan kerugian itu bisa mungkin kita bisa alokasikan uang kita ke sektor yang lain, sektor-sektor yang seperti consumer yang sekarang lebih menarik untuk diamati. Jadi bisa diversifikasi ke sana lah. Kalau untuk average down di sini saya tidak rekomendasikan. Oke, range-nya sudah cukup lebar ini. Kita ke Bapak Joni dari Jakarta. Betul. Antam baru ingin masuk juga. Direkomendasikan di level berapa untuk entry-nya? Untuk entry point di Antam sebenarnya ini kalau misalnya kita melihat 6 hari berturut-turut ada di zona merah, mungkin besok di pembukaan besok itu bisa jadi momentum untuk manfaatin rebound di 1.720 di penutupan hari ini. Itu menurut saya level entry yang menarik lah kalau misalnya kita memanfaatin rebound. Tapi perlu digarisbawahi ini untuk jangka pendek karena memang ada distribusi yang cukup besar untuk saham Antam. Di level penutupan hari ini direkomendasikan tidak, Pak Yosef? Direkomendasikan. 1720. Baik. Pertanyaan untuk Antam pemirsa, level penutupan hari ini direkomendasikan. Kemudian saya akan coba sapa Bapak Irfan dari Sumatera ini. Untuk saham PWOR, sudah ambil posisi di 945. Bagaimana pandangannya? Analisisnya untuk PWOR? Oke, kalau untuk PWOR nih sebenarnya kalau ngelihat dari harga sahamnya tidak terlalu liquid sepertinya. Sepertinya tidak terlalu liquid. Jadi kalaupun mau masuk juga ini masuk kalau bisa nggak perlu banyak-banyak. Di level sekarang 670 di penutupan hari ini memang ada level support nih. Di support di tahun November 2021. Jadi ini level yang baik kalau misalnya mau entry point. Tapi perlu digarisbawahi ini bukan saham yang likuiditasnya tinggi sehingga perlu dibatasi amount ketika kita mau masuk ke saham seperti ini. Baik, jawaban untuk power ya. Hari ini ditutup di level 670 melemah di 0,74%. Pak Yosep, sayang sekali waktu kita cukup terbatas, Pak, dan tampaknya pembahasan tadi mengakhiri kebersamaan kita di IDX dengan closing untuk kali ini. Dan semua yang kita bahas dan Anda rekomendasikan bisa menjadi referensi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan terhadap pasar modal Indonesia. Kita sama-sama berharap untuk perdagangan selanjutnya indeks harga saham gabungan kembali mengalami penguatan. Pak Yosep, terima kasih sekali lagi, sehat selalu, Pak. Sehat selalu, Mas David, sama-sama. Baik, ada Bapak Yosep Gabetua, Senior Analyst of Creative Trading System, dan berbincang tadi mengakhiri kebersamaan kita. Akhirnya saya David Sanovel dan seluruh kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.
Anda.